Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elta Andea. Baiklah, saya akan menjelaskan asas-asas bimbingan konseling dan prinsip bimbingan konseling. Asas-asas bimbingan dan konseling. Pelayanan bimbingan dan konseling adalah pekerjaan profesional dalam menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling di sekolah hendaknya selalu mengacu pada asas-asas bimbingan dan konseling dan diterapkan sesuai dengan asas-asas bimbingan dan konseling. Asas-asas yang dimaksud adalah asas kerahasiaan, kesukarelaan, keterbukaan, kekinian, kemandirian, kegiatan, kedinamisan, keterpaduan, kenormatifan, keahlian, alih tangan, dan tutwuri handayani. Yang pertama yaitu asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan ini menuntut dirahasiakannya segenap data dan keterangan tentang peserta didik atau klien yang menjadi sasaran layanan. Yang kedua yaitu asas kesukarelaan. Jika asas kerahasiaan benar-benar sudah tertanam pada diri siswa atau klien, maka sangat dapat diharapkan bahwa mereka yang mengalami masalah akan dengan sukarela membawa masalahnya itu kepada pembimbing untuk meminta bimbingan. Yang ketiga yaitu asas keterbukaan. Bimbingan dan konseling yang efisien hanya berlangsung dalam suasana keterbukaan. Baik klien maupun konselor harus bersifat terbuka. Yang keempat yaitu asas kekinian. Masalah individu yang ditanggulangi adalah masalah yang sedang dirasakan, bukan masalah yang sudah lampau dan bukan masalah yang akan dialami masa mendatang. Asas kekinian juga mengandung pengertian bahwa konselor tidak boleh menunda-nunda pemberian bantuan. Yang kelima yaitu asas kemandirian. Dalam memberikan layanan bimbingan, hendaklah selalu menghidupkan kemandirian pada diri orang yang dibimbing. Jangan sampai orang yang dibimbing itu menjadi tergantung kepada orang lain, khususnya para pembimbing atau konselor. Yang keenam yaitu asas kegiatan. Usaha layanan bimbingan dan konseling akan memberikan buah yang tidak berarti bila individu yang dibimbing tidak melakukan kegiatan dalam mencapai tujuan-tujuan bimbingan. Yang ketujuh yaitu asas kedinamisan. Upaya layanan bimbingan dan konseling menghendaki terjadinya perubahan dalam individu yang dibimbing, yaitu perubahan tingkah laku ke arah yang lebih baik. Yang kedelapan yaitu asas keterpaduan. Layanan bimbingan dan konseling memadukan berbagai aspek individu yang dibimbing. Sebagaimana diketahui, individu yang dibimbing itu memiliki berbagai segi. Kalau keadaannya tidak saling serasi dan terpadu, justru akan menimbulkan masalah. Yang kesembilan yaitu asas kenormatifan. Usaha bimbingan dan konseling tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku, baik ditinjau dari norma agama, norma adat, norma hukum, norma ilmu, dan kebiasaan sehari-hari. Yang ke-10 yaitu asas keahlian. Usaha layanan bimbingan dan konseling secara teratur, sistematik, dan dengan mempergunakan teknik serta alat yang memadai. Yang ke-11 yaitu asas alih tangan. Asas ini mengisyaratkan bahwa bila seorang petugas bimbingan dan konseling sudah mengerahkan segenap kemampuannya untuk membantu klien belum dapat terbantu sebagaimana yang diharapkan, maka petugas ini mengahli tangankan klien tersebut kepada petugas atau badan lain yang lebih ahli. Yang ke-12 yaitu asas tutwuri handayani. Asas ini menunjukkan pada suasana umum yang hendaknya tercipta dalam rangka hubungan keseluruhan antara pembimbing dan yang dibimbing. Yang selanjutnya yaitu prinsip-prinsip bimbingan dan konseling. Yang pertama yaitu prinsip-prinsip umum. Karena bimbingan itu berhubungan dengan sikap dan tingkah laku individu, perlulah diingat bahwa sikap dan tingkah laku individu itu terbentuk dari segala aspek kepribadiannya yang unik. Yang kedua, perlu dikenal dan dipahami perbedaan individu daripada individu-individu yang dibimbing, ialah untuk memberikan bimbingan yang tepat sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh individu yang bersangkutan. Yang ketiga, bimbingan harus berpusat pada individu yang dibimbing. Yang keempat, masalah yang tidak dapat diselesaikan di sekolah harus diserahkan kepada individu atau lembaga yang mampu dan berwenang melakukannya. Yang kelima, bimbingan harus dimulai dengan identifikasi kebutuhan-kebutuhan yang dirasakan oleh individu yang dibimbing. Yang keenam, bimbingan harus fleksibel sesuai dengan kebutuhan
individu dan masyarakat. Yang selanjutnya itu prinsip-prinsip khusus. Yang pertama, prinsip yang berkenaan dengan sasaran layanan yaitu bimbingan dan konseling melayani semua individu tanpa memandang umur, jenis kelamin, suku, agama, dan status sosial ekonomi. Yang kedua, prinsip-prinsip yang berkenaan dengan permasalahan individu yaitu bimbingan dan konseling berurusan dengan hal-hal yang menyangkut pengaruh kondisi mental, fisik individu terhadap penyesuaian dirinya di rumah, di sekolah, serta dalam kaitannya dengan kontak sosial dan pekerjaan, dan sebaliknya pengaruh lingkungan terhadap kondisi mental dan fisik individu. Yang ketiga yaitu prinsip-prinsip yang berkenaan dengan program layanan, yaitu bimbingan dan konseling merupakan bagian integral dari pendidikan dan pengembangan individu. Karena itu, program bimbingan harus disesuaikan dan dipadukan dengan program pendidikan serta pengembangan peserta didik. Yang keempat yaitu prinsip-prinsip yang berkenaan dengan pelaksanaan pelayanan, yaitu bimbingan dan konseling harus diarahkan untuk pengembangan individu yang akhirnya mampu membimbing diri sendiri dalam menghadapi permasalahan. Baiklah, hanya itu penjelasan dari saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.